Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ningki Syahna Asari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Batur Sari 5, Kabupaten Demak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Yang pertama, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hal ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri sendiri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, sedangkan pada motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Dari ketiga motivasi tersebut, disiplin positif diharapkan dapat mewujudkan atau menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini yaitu masuk pada motivasi intrinsik. Strategi dalam penerapan disiplin positif ada 3, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ciri-ciri hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah dan bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi, terencana atau sudah disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, serta sikap guru yang senantiasa memonitor murid. Dan yang ketiga yaitu restitusi, di mana hal ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5, yaitu sebagai penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Dalam disiplin positif, posisi guru yang diharapkan yaitu sebagai manajer, di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama paling dasar, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, di mana budaya positif ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana budaya positif diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal ini diharapkan semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika guru menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi sangat diperlukan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu keterkaitan dengan visi guru penggerak. Dengan menggunakan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan berbasis Bagja dapat membantu dalam menyusun visi guru penggerak yang bermuara pada terwujudnya budaya positif. Selanjutnya, refleksi. Setelah mengikuti kegiatan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, saya menjadi paham tentang konsep inti pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga memahami keterkaitan komponen inti tersebut. Hal yang menarik bagi saya adalah saya memahami hal baru bahwa memberikan penghargaan bukan cara yang efektif dalam mewujudkan budaya positif. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai pemantau. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi saat menangani masalah pada murid saya. Saya juga merasa senang karena saya mendapat pencerahan dan petunjuk untuk menangani permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah. Dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah sudah membuat keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah meninjau kembali keyakinan kelas secara berkala dan membiasakan penerapan restitusi. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol sering saya lakukan adalah sebagai pemantau dan membuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu bingung karena setelah melakukan itu, murid saya masih melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Dalam kegiatan ini, murid saya berlatih untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab atas kesalahan mereka berdasarkan hasil pemikirannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi, namun langkah-langkahnya tidak lengkap. Langkah yang sering saya lakukan hanya memvalidasi tindakan yang salah. Bila ada permasalahan, saya langsung memanggil murid tersebut dan menanyakan alasan ia melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu, anak memperbaiki kesalahannya dengan cara yang saya tentukan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif ini menjadi suatu kebiasaan baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Demikian video dari saya, terima kasih sudah menonton, salam guru penggerak.